Baik teman-teman, kami kelompok 2 akan menjelaskan materi paragraf narasi yang kurang lebih kami ada 6 orang di dalam kelompok 2 ini. Perkenalkan, nama saya Elimrus Imamura. Saya akan menjelaskan terkait pengertian paragraf narasi. Saya akan membacakan apa yang sudah ada di layar teman-teman semua. Paragraf narasi merupakan salah satu jenis paragraf yang mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu secara sederhana. Narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam waktu kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu bersatu, ketiga unsur itu disebut plot atau alur. Jadi narasi adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan plot atau alur. Jadi mungkin banyak dari teman-teman yang udah lebih mengetahui apa itu narasi gitu. Jadi sebenarnya narasi ini adalah hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tanpa kita sadari kita sedang bernarasi kepada orang lain, atau mungkin kita sering mendengar narasi dari orang lain. Jadi sebenarnya hal narasi ini bukan hal yang baru gitu. Cuma memang ketika kita mencoba untuk mengartikan pengertiannya itu sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu terkait pengertian paragraf narasi. Ya, selanjutnya pengertian narasi para ahli. Yang pertama, menurut Keraf, karangan narasi merupakan bentuk karangan yang sasaran utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan dirangkai menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. Yang kedua, menurut Widya Martaya, narasi bertujuan menyampaikan gagasan dalam urutan waktu dengan maksud menghadirkan depan mata angan-angan pembaca serentetan peristiwa yang biasanya memuncak pada kejadian utama. Yang ketiga, menurut Vinosa, karangan narasi berasal dari narration, berarti bercerita, adalah suatu bentuk yang berusaha menciptakan, mengisahkan, dan merangkaikan tindak tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau berlangsung dalam suatu kesatuan waktu. Jadi, paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian yang diceritakan itu. Dalam paragraf narasi terdapat 3 unsur, yaitu tokoh-tokoh, kejadian, dan latar ruang atau waktu. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf narasi. Suatu paragraf bisa disebut sebagai paragraf narasi apabila memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat tokoh cerita. Yang kedua, terdapat unsur tindakan ataupun perbuatan. Yang ketiga, terdapat setting waktu dan tempat. Dan yang keempat, terdapat urutan waktu atau kronologi cerita. Mic-nya belum hidup, Bang Albert. Bang Albert, mic-nya belum hidup. Oke, yang keempat yaitu pola pengembangan paragraf narasi. Pengembangan paragraf mencakupi 2 persoalan utama, yaitu 1, kemampuan memerinci gagasan utama paragraf ke dalam gagasan penjelas. Yang kedua, kemampuan mengurutkan gagasan-gagasan penjelas ke dalam gagasan-gagasan penjelas. Gagasan utama paragraf akan menjadi jelas apabila dilakukan perinci yang cermat. Berdasarkan materi pengembangannya, paragraf narasi terbagi ke dalam 2 jenis,
yaitu satu, narasi fiksi. Narasi fiksi adalah narasi yang mengisahkan peristiwa-peristiwa imajinasi, disebut juga narasi sugestif. Yang kedua itu narasi non-fiksi, adalah narasi yang mengisahkan peristiwa-peristiwa faktual, suatu yang ada dan benar terjadi, disebut juga narasi ekspositori. Selanjutnya itu ada jenis-jenis paragraf narasi, itu ada 2. Itu narasi ekspositori, itu narasi seorang. Biasanya narasi ekspositorik ini itu menceritakan kisah nyata. Dan selanjutnya itu ada narasi sugesti, yaitu narasi yang berusaha untuk kepada pembaca atau pendengar sehingga tanpa kita dongeng dan yang lainnya. Langkah-langkah menyusun paragraf narasi. Langkah-langkah menulis karangan narasi, kita harus melalui beberapa tahap. Yang pertama, tentukan dulu tema dan amanat yang akan kita sampaikan. Yang kedua, tetapkan sasaran pembaca kita. Yang ketiga, rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Yang keempat, bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima, rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai. Yang keenam, susun tokoh dan perwatakan latar dan sudut pandang. Untuk langkah menyusun narasi fiksi, kita harus melalui proses, yaitu yang dinamakan dengan proses kreatif. Dimulai dengan mencari, menemukan, dan menggali ide. Cerita narasi fiksi dirangkai dengan menggunakan rumus 5W ditambah 1H. Berikut contoh paragraf narasi. Contoh yang tertera di depan layar kita adalah contoh paragraf narasi dari kejadian. Paragraf narasi dari kejadian ini biasanya diambil dari kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Adapun contoh paragraf narasi berbentuk cerita atau fiksi itu biasa kita dapat di dalam novel, sedangkan berisi fakta itu contoh tentang sejarah-sejarah pahlawan-pahlawan kita. Contoh cerita tentang Insinyur Soekarno, yang di dalamnya itu terkandung perkenalan tentang Insinyur Soekarno, dia lahir di mana, dibesarkan di mana, dan apa saja yang telah diperjuangkan bagi bangsa Indonesia. Sedangkan narasi berbentuk fiksi itu seperti cerita-cerita dongeng atau sekumpulan cerita rakyat. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan melalui presentasi ini. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, kami persilakan untuk teman-teman untuk bertanya. Terima kasih. Baik teman-teman, jika ada yang mau bertanya atau mungkin penjelasan kami kurang tepat, silakan ditanyakan atau mungkin ditambahkan dari apa yang kurang dari kepada kami. Kelompok 2. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi yang kami bagikan atau presentasikan?
Saya rasa udah bagus, Abang El Imro. Baik. Cukup ya, berarti penjelasan kami cukup jelas dan semoga apa yang kami bagikan bisa membantu pemahaman kita semuanya teman-teman. Sekian aja apa yang kami presentasikan. Terima kasih. Salam sejahtera.